Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Damayanti Arif dengan NIM 2022011004, Program Studi Sistem Komputer, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Raden Wirawan, SE MKom. Di sini saya akan mendeskripsikan materi bab 1 dan bab 2 dari e-book Microcontroller dan Interface. Pada materi bab 1 itu di sini dia membahas mengenai pengenalan dan sejarah microcontroller. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 1 ini, yang pertama kita harus memahami sejarah dan perkembangan dari microcontroller. Yang kedua, kita juga harus mengetahui perbedaan antara mikroprosesor, microcontroller, dan mikrokomputer. Dan yang ketiga, di mana di sini kita mampu mengklasifikasikan arsitektur mikrocontroller. Yang keempat, memahami berbagai jenis mikrocontroller. Baik, langsung saja kita masuk pada pengenalan dari mikrocontroller. Apa sebenarnya mikrocontroller itu? Jadi mikrocontroller ini adalah sebuah komputer kecil yang berada dalam satu IC atau integrated circuit. Mikrocontroller ini juga berisi seperti CPU, memori, timer, serta saluran komunikasi serial dan paralel. Ada juga port input atau output, serta ADC atau analog to digital converter. Di mana fungsi utama dari mikrocontroller ini adalah dia di sini menjalankan tugas tertentu melalui program yang disimpan di dalamnya. Serta mikrocontroller juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada jam digital, televisi, dan sistem keamanan rumah. Selain itu, mikrocontroller juga sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa untuk proyek tugas akhirnya. Oke, langsung saja pembahasan pertama, yaitu sejarah dari mikrocontroller. Mikrocontroller ini mencakup perkembangan teknologi dari sistem perhitungan awal hingga mikrocontroller modern. Berikut adalah ringkasan dari perkembangan dari mikrocontroller itu. Yang pertama, pada tahun 1617, John Nefer menemukan sistem logaritma untuk perkalian dan pembagian. Yang kedua, pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm Leibniz, dia itu menciptakan mesin mekanik untuk operasi aritmatika dasar. Selanjutnya, yang ketiga itu pada tahun 1835, Charles Babbage mengusulkan komputer digital pertama menggunakan punched card. Yang keempat, pada tahun 1850, Gerd Boole mengembangkan logika simbolik dan operasi biner. Yang kelima, pada tahun 1946, von Neumann memperkenalkan konsep penyimpanan instruksi dalam memori komputer. Yang keenam, pada tahun 1948, penemuan transistor dan perkembangan hardware yang penting. Yang ketujuh itu pada tahun 1959, di mana pembuatan pertama integrated circuit atau IC. Yang kedelapan, pada tahun 1971, Intel membuat mikroprosesor pertamanya. Yang pertama itu ada Intel 4004, diikuti oleh Intel 8008 pada tahun 1974. Selanjutnya, yang kesembilan, pada tahun 1972, Texas Instruments, di mana dia menciptakan mikrocontroller pertamanya, yaitu TMS 1000. Yang ke-10, pada tahun 1974, ada beberapa produsen di mana dia menawarkan mikroprosesor, termasuk Intel 8080 dan Zilog Z80. Selanjutnya, pada tahun 1975, mikrocontroller PIC di sini dikembangkan di Universitas Harvard. Lalu kemudian dia itu dipasarkan oleh Microchip pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1976 itu Intel 8048, mikrocontroller pertama Intel itu dibuat. Dan pada tahun 1978, mikroprosesor 16 bit, di mana dia di sini menjadi umum dengan Intel 8086 dan ada Motorola 68000.
Selanjutnya pada tahun 1980 di mana Intel 8051 itu menjadi mikrokontroler paling populer di masanya. Kemudian diadopsi oleh banyak vendor. Selanjutnya pada tahun 1996 Atmel AVR menggunakan flash memory on chip, di mana itu untuk penyimpanan program. Kemudian di situ juga sejarahnya menunjukkan bahwa evolusi dari teknologi perhitungan mekanik ini hingga pada mikrokontroler modern yang kompleks dan sangat efisien. Oke, jadi selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai perbedaan antara mikroprosesor, mikrokontroler, dan mikrokomputer. Yang pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor ini adalah merupakan Central Processing Unit atau CPU, di mana di dalam single chip seperti komponen CPU, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, kemudian ada instruction decoder, ada register, serta bus control circuit. Sedangkan mikrokomputer ini adalah sebuah mikroprosesor yang dimana kita hubungkan dengan rangkaian pendukung seperti komponen input-output dan memori, di mana program dan data itu ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil, khususnya untuk akuisisi data dan aplikasi kontrolnya. Sedangkan di mana jika komponen yang menyusun sebuah mikrokomputer itu diletakkan bersamaan di dalam sebuah single chip silikon, maka disebut mikrokontroler yang berisi, di mana itu berisi CPU, memori, timer, port serial, dan paralel. Kemudian ada port input-outputnya serta ADC. Yang ketiga kita akan membahas mengenai arsitektur dari mikrokontroler CISC dan RISC. Yang pertama CISC atau Complex Instruction Set Computer, di mana dia memiliki instruksi yang kompleks dan sangat lengkap. Contohnya itu pada Intel 80C51 atau MCS51 dan Motorola 68HC11. Instruksi kompleks di sini memerlukan lebih banyak siklus mesin dan hardware yang lebih rumit. Kemudian pada RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana dia di sini memiliki instruksi yang lebih sedikit dan sederhana. Instruksi eksekusi dalam satu siklus clocknya itu menggunakan mode addressing memory yang sangat sederhana. Contohnya seperti Atmel AVR, microchip PIC2 per 16 CXX, dan National Semiconductor COP8, di mana tidak memerlukan hardware yang sangat kompleks, serta prosesornya itu lebih cepat dan andal. Pada dimensi IC dan konsumsi dayanya lebih kecil dibandingkan dengan prosesor CISC. Kemudian pada program assembly untuk prosesor RISC ini lebih kompleks dibandingkan prosesor CISC, karena mungkin instruksi pada RISC ini umumnya adalah instruksi dasar yang membutuhkan satu siklus mesin. Selanjutnya di mana di sini karena RISC itu tidak memiliki instruksi tersebut, di mana instruksi itu harus diimplementasikan menggunakan instruksi dasar. Namun proses RISC itu lebih sederhana, cepat, dan andal. Kemudian ERC juga memerlukan lebih sedikit gerbang logik sehingga dimensi IC dan konsumsi dayanya itu lebih kecil. Sebaliknya juga prosesor CISC itu memiliki instruksi kompleks yang dimana membuat program assembly lebih sederhana, tetapi memerlukan hardware yang kompleks dan lebih banyak siklus mesinnya. Kemudian mikrokontroler AVR, di mana adalah contoh mikrokontroler RISC yang populer. Dia juga memiliki keunggulan dalam kecepatan eksekusi karena sebagian besar instruksinya itu hanya membutuhkan satu siklus clock, berbeda dengan mikrokontroler MCS51 yang berbasis CISC. Di sini juga AVR dilengkapi dengan fitur lengkap seperti IDC internal, EEPROM, timer, dan yang lain-lainnya. Dia juga membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi sistem elektronika. Mikrokontroler AVR ini juga terdiri dari beberapa keluarga, termasuk ATtiny,
AT90SXX, ATmega, AVR Xmega, dan AVR 32 UC3. Yang pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis microcontroller. Yang pertama ada microcontroller Tiny AVR atau AT-Tiny, di mana microcontroller 8 bit dengan periferal terbatas, kecil, dan sederhana. Yang kedua ada microcontroller AT90S, di mana microcontroller 8 bit ini itu klasik dan jenisnya lama dalam keluarga AVR itu sendiri. Yang ketiga ada microcontroller ATmega, microcontroller 8 bit dengan lebih banyak periferalnya itu dibandingkan dengan AT-Tiny. Yang keempat ada microcontroller Xmega, microcontroller dengan 8/16 bit ini dengan periferal canggihnya, mendukung DMI, AES, dan DAS, serta dirancang untuk pasar low power dan high performance. Yang kelima ada microcontroller AVR32, di mana microcontroller dengan 32 bit ini dengan arsitektur RISC itu dirancang untuk bersaing dengan microcontroller yang berbasis ARM, juga tidak memiliki EEPROM internal, namun di mana dia dapat menggunakan SD card dan MMC. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 2, di mana kali ini pada materi bab 2 ini dia membahas hardware dan software microcontroller AVR dan Arduino. Di mana tujuan pembelajaran dari materi bab 2 ini, yang pertama kita memahami microcontroller AVR, yang kedua memahami Arduino, yang ketiga mengenal berbagai jenis bahasa pemrograman microcontroller, dan yang keempat kita mampu mengaplikasikan sintak dasar bahasa pemrograman C. Pembahasan pertama yaitu microcontroller AVR. Arsitektur microcontroller AVR dari Atmel itu menggunakan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, yang berarti di mana proses ini memiliki set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer seperti pada MCS 51. Kemudian instruksi RISC juga biasanya hanya memerlukan satu siklus mesin saja untuk dapat dieksekusi, kecuali instruksinya itu percabangan yang membutuhkan 2 siklus. Arsitektur ini seringkali juga menggunakan model Harvard, yang dimana itu memungkinkan eksekusi instruksi dalam 1 atau 2 siklus mesin, sehingga dia itu lebih cepat dan handal. Selanjutnya keluarga microcontroller AVR itu dimana AVR dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas. Yang pertama ada AT-Tiny, yang kedua ada AT90SXX, yang ketiga ada ATmega, yang keempat ada AT90CAN, yang kelima ada AT90PWM, yang keenam ada AT86RFXX. Selanjutnya perbedaan utama antara kelas ini itu terletak pada memori, periferal, dan fungsinya masing-masing, sedangkan arsitektur dan instruksinya itu digunakan hampir sama. Selanjutnya di mana memori AVR juga menggunakan model memori Harvard, yang dimana dia memisahkan memori kodenya. Ada kode flash, kemudian ada memori data atau SRAM, dan EEPROM, di mana dia di sini meningkatkan kecepatan aksesnya dan juga kapasitasnya. Yang pertama itu ada memori flash, di mana memori non volatil untuk menyimpan kode eksekusi dan konstanta. Ukuran memori flash itu sendiri tergantung sebenarnya pada jenis microcontrollernya. Dan yang kedua ada memori data. Memori data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 32 register kerja umum. Dia ini untuk menyimpan variabel lokal dan data temporer. Yang kedua ada 64 register input-output. Dia menghubungkan perangkat input-output dan periferal pada microcontroller. Selanjutnya ada internal SRAM. Internal SRAM ini menyimpan variabel umum dan stack prosesor. Dan yang ketiga ada memori EEPROM. Pada area memori
baca atau tulis yang non-volatil biasa digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang saat cakup dayanya itu dilepas. Selanjutnya ada register, di mana register kerjanya itu umum biasanya pada 32 register yang digunakan untuk menyimpan data yang sementara serta variabel. Register input output itu sendiri dia itu menghubungkan ke peripheral input output dengan ukurannya itu tergantung pada perangkatnya. Yang kedua ada SRAM. SRAM ini biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa variabel yang tidak dapat disimpan di register dan stack prosesornya. Dengan arsitektur RISC, maka mikrokontroler AVR juga dapat mengeksekusi instruksi dalam satu siklus clocknya, sehingga pada mikrokontroler itu AVR dengan clock 8 MHz juga dapat mengeksekusi sekitar 8 juta, biasanya sekitar 8 juta instruksi per detik atau 8 MPS atau million instruction per second. Pada pembahasan yang kedua, di sini dia membahas Arduino board. Pada Arduino ini, di mana Arduino sebenarnya adalah platform microcontroller yang mudah kita gunakan. Kemudian juga dia dirancang untuk seniman dan desainer tanpa adanya latar belakang teknik. Jadi ini semua juga mempermudah pembuatan pada prototipe dan proyek karena di mana memiliki input atau output yang sangat mudah kita gunakan dan dapat dikombinasikan dengan adanya modul lain untuk efisiensi yang bagus. Kemudian dia juga banyak perusahaan yang mengembangkan sistem open source yang berbasis Arduino. Arduino ini biasa menggunakan prosesor Atmel AVR dan bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari, terutama bagi para pemula dan profesional. Ada beberapa jenis Arduino yang sangat populer, termasuk ada Arduino Uno. Ini sangat banyak digunakan terutama pada pemula. Yang kedua ada Arduino Due. Arduino Due ini menggunakan ARM Cortex CPU dengan lebih banyak pin input outputnya. Yang ketiga ada Arduino Mega, di mana dia memiliki lebih banyak pin input output daripada Uno. Dia juga menggunakan Atmega 2560. Yang keempat ada Arduino Leonardo. Arduino Leonardo ini mirip dengan Arduino Uno karena dia menggunakan micro USB untuk pemrograman. Yang kelima ada Arduino Fio. Arduino Fio ini dilengkapi dengan soket XB untuk proyek yang wireless. Yang keenam ada Arduino Lilipad. Bentuknya Arduino Lilipad ini bentuknya tuh melingkar, cocok untuk proyek yang unik. Yang ketujuh ada Arduino Nano. Arduino Nano ini bentuknya itu kecil dengan banyak fasilitas serta dia ini menggunakan VTDI untuk pemrograman. Yang kedelapan Arduino Mini. Seperti dengan namanya Arduino Mini, pasti ukurannya ini sangat kecil tanpa adanya micro USB. Yang kesembilan ada Arduino Micro. Dia ini lebih panjang dengan lebih banyak pin input outputnya. Yang ke-10 ada Ethernet, di mana dia ini dilengkapi dengan fasilitas Ethernetnya. Yang ke-11 ada Arduino Explora. Arduino ini cocok untuk membuat gadget seperti smartphone. Yang ke-12 ada Arduino Robot. Pada Arduino Robot ini dia tuh paketnya lengkap dengan adanya LCD, speaker, roda, dan sensor infrared. Kemudian dalam buku ini itu juga menjelaskan bahwa Arduino ini digunakan untuk pembahasan yang karena dia ini populer di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Yang ketiga, pada pembahasan ini dia membahas terkait bahasa pemrograman mikrokontroler. Yang pertama ada algoritma pemrograman. Langkah-langkah umum dalam pembuatan program ini itu yang pertama mendefinisikan masalah. Di sini kita menentukan masalah, inputnya dan juga output pada programnya. Yang kedua, kita harus mencari solusi, di mana kita harus menentukan solusi dan membagi masalah menjadi modul-modul yang kecil. Yang ketiga, kita harus menentukan algoritmanya dulu, di mana memilih algoritmanya itu yang sesuai dan efisien. Yang keempat, menulis program, di mana menggunakan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Yang kelima, menguji program tersebut. Kita harus memastikan bahwa program ini layak untuk digunakan.
Yang keenam ada mendokumentasikan program, di mana menulis dokumentasi dan komentar pada source kodenya. Yang ketujuh, merawat program ini, di mana menyelesaikan bug dan menambah fasilitas yang baru. Pada definisi algoritma, di mana algoritma adalah urutan langkah yang logis untuk penyelesaian masalah yang sistematis, juga memiliki 5 ciri utama menurut A. Nutt tahun 2011. Yang pertama, harus berhenti setelah jumlah langkah yang terbatas. Yang kedua, langkah-langkahnya itu dapat didefinisikan dengan tepat. Yang ketiga, memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, memiliki 0 atau lebih keluaran. Yang kelima, harus efektif dan efisien. Kemudian program. Program ini adalah implementasi teknis algoritma dalam bahasa pemrograman yang dimana dapat dieksekusi oleh prosesor. Prosesor eksekusi program itu sendiri, di mana dia melibatkan piranti masukan, piranti keluaran, unit pemrosesan utama, dan memori. Selanjutnya ada interpreter versus compiler. Interpreter ini di mana dia menerjemahkan instruksi satu persatu lebih lambat dan tidak menghasilkan objek program. Sedangkan compiler itu sendiri, dia ini menerjemahkan seluruh programnya sekaligus, kemudian lebih cepat juga dan menghasilkan objek program. Selanjutnya ada penulisan algoritma. Yang pertama, cara yang deskriptif. Di sini dia menggunakan bahasa yang cukup jelas untuk setiap langkahnya. Yang kedua ada pseudocode, di mana notasinya ini menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga ada flowchart, di mana dia ini grafik langkah-langkahnya dan urutan prosedurnya. Selanjutnya bahasa pemrograman itu terdiri dari beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa mesin, di mana bahasa ini yaitu yang bahasa biner yang mudah dipahami oleh komputer, spesifik untuk setiap jenis dan mikrokontroler. Dua, bahasa assembly, representasi mnemonik dari bahasa mesin, spesifikasi untuk jenis mikrokontroler ini itu tertentu. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, di mana lebih mudah dipahami oleh manusia dan memerlukan compiler untuk diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Contohnya itu seperti bahasa C dan BASIC. Selanjutnya, proses pemrograman mikrokontroler, di mana dia melibatkan penulisan kode program, kompilasi, dan pengunggahan program ke mikrokontrolernya. IDE menyediakan fasilitas untuk seluruh proses pemrograman, termasuk editor teksnya, debugger, compiler, dan downloader. Adapun perbedaan mikrokontroler AVR dan Arduino, yang pertama, AVR di sini memerlukan downloader untuk memprogram, sedangkan Arduino menggunakan chip bootloader untuk upload program melalui serial UCART tanpa perangkat keras tambahan. Baik, untuk pembahasan yang keempat yaitu bahasa pemrograman C. Bahasa C ini adalah bahasa pemrograman beraras tinggi yang berorientasi pada manusia. Berbeda dengan bahasa yang beraras rendah seperti assembler, yang dimana berorientasi pada mesin dan memerlukan kecermatan yang tinggi. Dan diciptakan oleh Brian Kernighan dan Dennis Ritchie sekitar pada tahun 1972. Bahasa C ini juga merupakan bahasa yang terstruktur, yang dimana dapat digunakan di berbagai mesin dan sistem operasi. Penulisan programan dalam bahasa C juga selalu dalam bentuk fungsi seperti main, dengan pernyataan di dalamnya itu diakhiri dengan titik koma. Untuk mikrokontroler AVR itu sendiri, kode Vision AVR adalah salah satu alat bantu pemrograman yang menyediakan editor, compiler, linker, dan debugger. Pada Arduino itu sendiri, penulisan fungsi sedikit berbeda, menggunakan setup dan loop sebagai pengganti main dan while. Program pada Arduino melibatkan dua fungsi utama. Yang pertama setup dan loop, di mana data dalam pemrograman mikrokontroler juga dapat berupa berbagai tipe seperti bit, char, integer, long, float, dan double, dengan operator yang digunakan meliputi
operator kondisi, aritmatika, logika, bitwise, dan achievement. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi bab 1 dan bab 2 pada e-book microcontroller dan interface. Baiklah, itu saja. Jadi apabila ada kesalahan penyebutan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.